Sejarah Kebudayaan Islam Bab 3. Irhas artinya peristiwa di masa pra-kerasulan. Irhas terbagi menjadi 8. Pertama, peristiwa yang mengiringi kelahiran Muhammad SAW. Kedua, keberkahan hidup Halimah As-Sa'diyah. Ketiga, pembedahan dadanya oleh malaikat Jibril saat kecil. Keempat, pengasuhan Abu Thalib. Kelima, awan menaungi perjalanannya. Keenam, rahim Khadijah yang berusia 40 tahun menjadi subur. Ketujuh, tanda kenabian yang ada di antara dua pundaknya. Dan 8, kabar para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Peristiwa yang mengiringi kelahiran Muhammad SAW ada 4. Yang pertama, pasukan gajah. Kedua, keadaan alam sekitar kota Mekah menjelang lahiran Nabi Muhammad. Ketiga, kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi Yasrib. Keempat, peristiwa di Persia. Kemarin kita sudah belajar pasukan gajah dan sekarang kita akan belajar keadaan alam sekitar kota Mekah menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mekah merupakan kota yang sangat penting pada saat itu di Jazirah Arab. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad terjadi banyak hal yang tidak seperti biasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Apa sajakah itu? Pertama, keadaan kota Mekah sejuk di siang hari dan terang benderang di malam hari. Penduduk sekitar Mekah pun heran dengan keadaan yang tidak seperti biasanya itu. Masyarakat Mekah merasakan suasana yang nyaman, tenang, dan damai. Sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiarkan agamanya, sejak berada dalam kandungan, Nabi Muhammad membawa keajaiban-keajaiban yang tidak dimiliki oleh bayi pada umumnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi tanda-tanda akan lahirnya seorang nabi terakhir dalam kitab Zabur dan Taurat, yaitu ketika mata air yang telah kalian kenal kering airnya tiba-tiba memancarkan air dengan derasnya, maka pada saat itulah waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, tanda-tanda itu terbukti dan diketahui oleh kaum Yahudi, namun mereka menyembunyikannya karena perasaan iri dan dengki. Keajaiban lainnya yang terjadi pada tumbuhan menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah menghijaunya tumbuh-tumbuhan yang tadinya telah mengering, menguningnya buah-buahan dengan cepat, dan melengkungnya batang pohon ke tanah sehingga memudahkan para pemiliknya untuk memetik. Di malam hari, bulan purnama bersinar dengan begitu terangnya. Ketika itu pada malam Senin, kota Mekah menjadi bersinar dengan cahaya rembulan tersebut. Seakan-akan tanpa lampu pun, kota Mekah sudah terang benderang oleh sinar bulan. Di waktu fajar saat menjelang subuh, bersamaan dengan berkokoknya ayam jantan, lahirlah bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad. Lanjut, sekarang kita akan membahas kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi Yasrib. Berikut intisari riwayat Hakim dari Aisyah radhiyallahu an. Ada seorang pedagang Yahudi yang tinggal di Mekah. Pada malam kelahiran Rasulullah, dia bertanya di perkumpulan orang-orang Quraisy, "Apakah ada anak yang lahir di antara kalian malam ini?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Si Yahudi menjelaskan bahwa pada malam hari ini lahirlah Nabi terakhir umat ini, Ahmad, yang terpuji. Kalau kalian salah, berarti dia lahir di Palestina. Di antara dua pundaknya ada tai lalat hitam kekuningan. Nah, setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, sebagian dapat kabar bahwa di malam itu lahirlah seorang anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang diberi nama Muhammad. Keesokan harinya mereka bersama si Yahudi mendatangi bayi tersebut. Saat melihat tai lalat di belakangnya, si Yahudi pun langsung pingsan. Setelah siuman, orang-orang Quraisy bertanya, "Ada apa denganmu?" Jawabnya, "Kenabian telah hilang dari Bani Israel. Alkitab telah lepas dari tangan mereka." Tentang kesaksian Yahudi Yasrib, Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan narasumber dari Hasan bin Sabit, "Saya saat masih kecil berusia 7 atau 8 tahun dan sudah punya ingatan. Seorang Yahudi berteriak keras di bangunan yang tinggi di Yasrib, sekarang dinamakan Madinah. Dia berteriak, 'Hai orang-orang Yahudi.' Setelah orang-orang berkumpul, mereka bertanya, 'Ada apa? Kenapa?' Jawabnya, 'Malam ini telah muncul tanda kelahiran Ahmad.'" Ibnu Ishaq bertanya kepada anak Hasan bin Sabit, berapa usia Hasan bin Sabit saat kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah.
Dia menjawab 60 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu itu 53 tahun. Nah, jadi penyebab si Yahudi iri dan dengki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena nabi terakhir bukan berasal dari Bani Israel, melainkan berasal dari Bani Hashim. Sebab nabi-nabi sebelumnya yang terdahulu kebanyakan berasal dari Bani Israel. Sampai sekarang pun kalian dapat melihat kaum Yahudi, mereka identik dengan pakaian hitam, topi hitam, dan ibadahnya menghadap tembok. Dan Bani Israel sekarang sudah menjadi negara. Negara Israel yang kita tahu sedang menjajah Palestina. Mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi saudara Muslim kita di sana ya, yang sedang dijajah oleh Israel. Jadi kesimpulannya, si Yahudi tidak terima bahwa nabi terakhir berasal dari Bani Hashim, bukan dari Bani Israel. Sekarang kita akan belajar peristiwa di Persia. Mahjum bin Hani meriwayatkan dari ayahnya, di malam kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istana Kisra hancur, 14 berandanya runtuh. Api Persia, sesembahan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam selama 1000 tahun, menjadi padam. Dan danau dan sawah pun menyurut. Nah, ini adalah ilustrasi gambar istana Kisra ya. Dan berikut gambar istana Kisra sebelum hancur dan sesudah hancur. Dan berikut adalah bukti foto istana Kisra yang sudah hancur. Ini hanya tinggal reruntuhannya saja ya. Wallahu a'lam bishawab.